Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bina anggrek, sahabat bina tanaman, alhamdulillah jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, pagi ini cerah ya, matahari sudah tampak. Pagi ini lumayan cerah dan saya mau jalan-jalan ke kebun. Saya mau lihat-lihat tanaman saya yang kemarin tampak kurus kering, enggak kering sih, kurus. Nah, ini dia sahabat. Ini anggrek saya, anggrek Cornucervi. Anggrek Cornucervi saya kurus-kurus sahabat, kemarin lebih kurus dari ini. Nah, mengapa sekarang sudah tampak hijau? Tuh, daun mudanya sudah tampak keluar. Karena itu sahabat, namanya nanam anggrek harus tahu ilmunya, harus tahu apa maunya si anggrek itu. Kemarin kurus karena saya letakkan di tempat yang banyak kena sinar matahari, kemudian kebutuhan airnya juga kurang terpenuhi, kemudian pupuknya juga asal-asalan. Kasihan. Setelah 2 bulan ini sahabat, 2 bulan saya letakkan di sini, alhamdulillah tampak tumbuh daun muda, penambahan daun muda. Nah, tumbuh daun muda, ini juga yang kelihatan daun muda ini juga. Alhamdulillah. Di mana saya menempatkannya, yaitu di tempat yang teduh. Dia kena sinar matahari tapi enggak banyak. Kena sinar matahari mungkin sekitar 40%. Ini saya taruh di luar luar kandang, luar kandang anggrek. Saya taruh di dinding lah ya, di tritisan. Nah, kemudian dia juga kena, kalau hujan kena air hujan. Kemudian karena saya sadar diri males untuk pupuk, makanya saya tempel pupuk slow release tuh. Saya tempel agak jauh dari akarnya karena saya takut nanti kalau deket-deket akar kan bisa bukannya memupuk malah membunuh. Itu sahabat. Kemudian saya juga pelajari dulu kemarin 2 bulan yang lalu lah sebenarnya. Ini kan saya taruh di sini mulai dari 2 bulan yang lalu. Ternyata Cornucervi ini habitat aslinya dia mampu hidup di daerah dengan ketinggian dari permukaan air laut, ya maksudnya di dataran di atas permukaan air laut, yaitu antara 40 sampai 1000 mm, 1000 meter, kok milimeter, maaf, 1000 meter dari atas permukaan air laut. Tapi dia tumbuh banyak dan banyak ditemukan maksudnya, tapi anggrek Cornucervi ini banyak ditemukan di daerah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian habitat aslinya dia hidup di lereng-lereng pegunungan, kemudian di hutan-hutan sepanjang aliran sungai yang sangat teduh. Bisa kita bayangkan habitat aslinya hidup di pinggiran sungai, di hutan-hutan yang sangat teduh. Otomatis kan kelembabannya tinggi. Pantesan saja kemarin ketika saya ditempatkan di tempat yang mataharinya banyak, airnya kurang, jadi kurus. Ternyata betul-betul dia membutuhkan kelembapan yang tinggi sahabat. Kemudian anggrek ini hidup secara epifit ya, menempel di pepohonan, tapi juga banyak ditemukan secara litofit, yaitu di atas bebatuan. Berarti intinya anggrek ini lumayan gampang asal kelembapannya terpenuhi.
asal agroklimaknya terpenuhi, dia bisa hidup dengan mudah. Sahabat-sahabat, anggrek cornucervi ini kenapa dinamakan cornucervi? Ternyata konon katanya bahwa labiumnya mirip dengan tanduk rusa, karena ini juga disebut juga anggrek tanduk rusa atau anggrek lereng gunung. Ini loh sahabat, yang putih ini loh seperti tanduk rusa ini nih bunganya tuh. Ini yang putih ini bunganya kecil loh sahabat, bunganya kecil, tapi ini bunganya itu tebal mengkilat, jadi kayak ada lilinnya itu loh, tebal mengkilat. Dia berbunga 1-3. Ini punya saya karena baru latihan berbunga. Ini bunganya hanya satu. Sahabat, kalau masih begini ya, maksudnya tanamannya masih kecil, masih baru latihan berbunga, itu kurang menarik loh sahabat. Nanti saya tunjukkan, kemarin saya lihat di rumah teman saya itu anggrek cornucervinya sudah besar dan bunganya, cabang bunganya sudah banyak. Cantik banget, cantik, bener-bener rame. Ternyata bunganya bisa rame karena warna bunganya ini loh sahabat, yang bentuknya seperti bintang. Terus walaupun kecil, dia itu kayak memiliki daya ikat tersendiri karena ada karena tebal dan mengkilat ini loh. Jadi kayak plastik loh sahabat. Jadi lucu, unik. Kalau saya bilang unik. Kemudian bentuk tangkai bunganya juga seperti ini ya. Ini mampu bunga sepanjang tahun. Dia karena apa? Buahnya kan satu persatu. Nah, ini kenop yang di bawahnya nanti menyusul seperti itu. Dia waktu berbunga mampu bertahan 2 minggu selama mekar, tapi proses dari kenop besar sampai mekar itu juga 2 minggu. Jadi kenop sampai dengan mekar sampai layu berarti 4 minggu seperti itu. Untuk daunnya, dia memiliki ciri daunnya yang kecil panjang tuh. Batangnya juga karena ketutup dengan daun, batangnya di sini tuh. Tangkai bunganya yang panjang. Kalau batangnya seperti anggrek bulan yang lainnya, batangnya pendek, pendek. Ini hampir bahkan tidak terlihat ya batangnya, karena tertutup oleh pangkal-pangkal daun seperti itu. Sahabat-sahabat, karena anggrek ini memang cantik, unik, dan mudah dirawat, barangkali sahabat-sahabat yang belum punya pengen merawat, silahkan. Yang jelas dia tidak mengecewakan, walaupun bunganya kecil, tapi semakin kesini, semakin dia besar, dia mampu menyuguhkan bunga yang tambah cantik. Jadi nanti ini tangkai bunganya itu mampu bercabang seperti itu lama-lama, karena saya sudah melihat di tempat atau di teman saya yang sudah ngoleksi cukup lama. Jadi ini ternyata bisa bercabang-cabang dan bunganya bisa rame. Sahabat-sahabat, ini saya punya lumayan banyak. Kalau sahabat ada yang minat, silahkan, tidak mahal kok. Silahkan saya jual tidak mahal. Boleh dihubungi ke WA saya bagi yang minat. Maaf jadi jualan. Sahabat-sahabat, ini nanti saya lanjutkan ke melihat hasil tanaman dari teman saya yang sudah lama dia mengkoleksi anggrek seperti itu. Maksudnya sudah lama mengoleksi anggrek cornucervi ini.
Sahabat, Kernokervi, anggrek Kernokervi yang keadaannya subur, dia akan menyuguhkan bunga yang lumayan banyak. Memang kalau yang tanaman baru belajar berbunga itu bunganya paling satu, tapi kalau yang sudah dewasa, sudah sudah subur dan dia sudah lama ya, sudah dewasa apa tua, dewasa atau tua bahasanya saya kurang tahu. Yang jelas dia subur sehingga dia menyuguhkan bunga yang lumayan banyak. Ini dalam satu tangkai, dia tangkainya bercabang lagi menjadi 3, masing-masing menghasilkan bunga. Jadi tuh memang lumayan cukup menyenangkan kalau keadaannya seperti ini, walaupun bunganya kecil, tapi dilihatnya enak banget nih. Satu pohon bisa menghasilkan 3 tangkai yang sedang berbunga, dan ini 2 tangkai, 1 tangkai masih genap, 1 tangkai masih sepek. Masya Allah, tabarakallah. Ya kalau sudah begini ya seneng sih, jadi tambah semangat memelihara anggrek Phalaenopsis Kernokervi ini. Walaupun awal-awalnya males banget lihat tanamnya kecil, bunganya hanya satu-satu, tapi ternyata kalau sudah besar, sudah dewasa dan tumbuh subur ya seperti ini. Ini untuk penempatan, sahabat, ini ditempatkan di antara pepohonan, dan dia tidak di bawah naungan tuh, atasnya lain, jadi kalau panas kena sinar matahari, kalau hujan kehujanan, tapi nggak terlalu panas karena lingkungannya pepohonan tuh, di antara pohon klengkeng dan pohon jeruk tuh. Tapi dia cukup pas ditempatkan di sini. Maksudnya Kernokervi yang saya shoot ini adalah punya teman saya, punya Bu Iriani Asri Mulyo. Sahabat-sahabat, setelah kita melihat sendiri bagaimana anggrek Kernokervi yang sudah dewasa dan sudah menyuguhkan bunga yang ramai, ternyata cantik. Selama pembuatan video dari awal sampai akhir tentunya banyak tutur kata yang kurang pas, tutur kata yang bikin hati kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.